setelah beberapa lama di teknik elektro, terus kenal dengan yang namanya robotics. Dan waktu itu tertariknya ya sebatas hobi ya, karena waktu itu merasa bahwa wah seru nih robotics ini, karena saya bisa memprogram gitu ya. Terus hasil programnya itu bisa terlihat real gitu ya di dunia nyata sebagai sesuatu yang bergerak gitu, misalnya melakukan sesuatu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di diskusi akhir pekannya Podcast Trend. Di episode kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh kawan saya yang sangat inspiratif. Beliau adalah Ahmad Ataka Awalur Rizki PhD, doktor lulusan King's College London dan menjadi postdoctoral research assistant di Queen Mary University. Beliau juga adalah technical advisor di Jalatek dan juga founder sekaligus mengampu channel Jago Robotika. Nah, karena ada clue terakhir tuh jago robotika, di episode kali ini kita mau ngobrolin soal santri yang jago robotika gitu, yang sesuatu yang mungkin yang jarang terjadi di kalangan santri, di kalangan pesantren. Assalamualaikum Mas Ataka. Waalaikumsalam Kang Irfan. Wah, terima kasih nih Mas Ataka udah berkenan ngobrol-ngobrol di diskusi akhir pekan. Sebelum ngobrol soal robotika nih, sebelum kita diskusi lebih jauh soal robotika, saya ingat betul ketika di UK ketemu Mas Ataka itu, yang saya ingat adalah bahwa Mas Ataka ini penulis yang pernah diwawancara di Kick Andy. Dan salah satu karyanya itu adalah tentang misteri pembunuhan penggemar Harry Potter. Mas Ataka sekarang masih nulis fiksi nggak sih, Mas? Sebelumnya makasih banyak ini Mas Irfan sudah kesempatan di sini. It was long time ago ya, itu nulis sejak SD, terus saya SD kebetulan di Banyuwangi ikut Eyang, dan dari situ sering baca buku fiksi, terus jadi hobi nulis gitu, nulis untuk diri sendiri ya, tulisannya disimpan. Jadi setelah SD, SMP itu pindah ke Jogja, tinggal dengan ayah, Abi almarhum, dan ibu. Nah, kebetulan orang tua saya itu dulu tipe yang ini ya, mensupport sekali apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, ketahuan menulis karena saya nggak pernah cerita-cerita. Terus pertama saya dikira ini nyalin atau nyontek buku yang saya baca. Nah, terus saya diinterogasi, terus ya saya cerita, ini tulisan saya sendiri. Akhirnya difasilitasi, dicoba diantarkan ke penerbit dan lain sebagainya, terus jadi buku. Nah, itu sejak SMP saya nulis 3 buku waktu itu selama SMP. Sekarang sih nulis fiksinya sekarang sudah tidak lagi terlalu aktif. Sekarang nulis yang lain ya, nulis paper. Nah, kalau Mas Ataka sendiri gitu kemudian mulai tertarik dengan robotika itu sejak kapan, Mas? Iya, jadi tertarik sama robotics itu sebenarnya belum terlalu lama. Jadi saat kuliah waktu itu di Teknik Elektro UGM, kebetulan memang tertariknya dengan dunia ini ya, teknik ya, keteknikan, khususnya teknik elektro, tapi belum mengerucut ke robotik sebenarnya waktu awal-awal. Kemudian setelah beberapa lama di teknik elektro, terus kenal dengan yang namanya robotics. Dan waktu itu tertariknya ya sebatas hobi ya, karena waktu itu merasa bahwa wah seru nih robotics ini, karena saya bisa memprogram gitu ya. Terus hasil programnya itu bisa terlihat real gitu ya di dunia nyata sebagai sesuatu yang bergerak gitu, misalnya melakukan sesuatu gitu. Nah, saya waktu itu mikir, wah ini berarti potensinya banyak sekali nih yang bisa dilakukan untuk ke depan gitu, karena dengan ilmu ini kayaknya saya bisa bantu banyak orang nih, bikin sistem yang bisa memudahkan pekerjaan orang gitu. Nah, akhirnya awalnya dari situ, terus ikut komunitas robotics di Teknik Elektro, terus ikut
namanya beberapa kompetisi, dan dari situ terus akhirnya mengerucut ke sana. Jadi S1-nya skripsinya robotics, terus cari lanjut sekolah akhirnya di robotics seperti itu. Robotik juga ya. Nah ini juga menarik nih soal lanjut sekolah, karena Mas Ataka itu seingat saya apply-nya buat S2, ini mau diluruskan juga nih kalau keliru, apply-nya buat S2 tapi kemudian supervisornya minta langsung S3 aja nih. Itu gimana Mas? Boleh diceritain gak nih? Ya itu kecelakaan ya mungkin dalam tanda kutip. Jadi ya waktu itu saya akhir S1 itu di tahun itu memang sudah berencana untuk lanjut studi S2. Nah, karena kalau robotics itu yang bagus di luar ya, di Amerika, Eropa terutama. Jadi waktu itu coba nyari-nyari gitu ya, kira-kira mau lanjut sekolah kemana ini gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan awalnya itu ya saya ingin sekolah di Amerika gitu. Coba nyari-nyari persyaratan di sana. Nah, ternyata lumayan berat bagi saya waktu itu, karena selain butuh TOEFL IBT biasanya mereka juga butuh GRE ya namanya ya. Oh iya. Tes begitu. Nah itu lumayan ya biaya tesnya, belum lagi kalau skornya belum bagus. Mesti ulang dan terus saya ya. Iya, saya berusaha waktu itu kan mahasiswa, saya berusaha cari uang sendirilah dari ngelesin, kemudian dari bantuin klien bikin perlengkapan robotik atau elektronik. Berusaha nggak memberatkan orang tua lah sedapat mungkin, meskipun ya akhirnya dibantuin juga. Nah dari situ terus kayaknya nggak segitunya worth it nih untuk langsung S2 di Amerika. Ya udah, mana ya kira-kira yang yang robotiknya bagus tapi mungkin nggak butuh GRE gitu. Ternyata UK salah satunya kan yang kampus-kampusnya relatif tidak butuh GRE, meskipun mereka butuhnya IELTS ya, bukan IBT. Betul ya. Secara umum gitu. Nah terus dari situ terus ya udah coba ke UK, terus coba cari beberapa tempat yang potensial, dan ya waktu itu iseng aja gitu, daftar sempat nggak diterima juga. Sampai suatu hari itu jadi skripsi saya itu oleh pembimbing saya waktu itu ditulis dalam bentuk paper, mau di submit ke conference gitu. Terus ya udah kita tulis dalam bentuk paper sampai ke conference di Taiwan waktu itu, iseng aja gitu ya. Meskipun kan kita nggak tahu kalau keterima bisa berangkat atau tidak, kan nggak punya uang. Jadi, singkat cerita ternyata jadi nominasi best paper waktu itu. Wow. Nah, jadi nominasi terus diundang ke sana. Nah diundang tapi mereka panitia itu hanya membiayai 1 tiket pesawat dan 2 kamar hotel. Nah terus tiket pesawat 1 lagi dapat dari mana gitu. Akhirnya yang berangkat pembimbing saya. Jadi pembimbing saya berangkat terus. Nah di sana itulah akhirnya pembimbing saya ketemu dengan namanya Profesor Kaspar Althoever, waktu itu jadi keynote speaker. Itu kepala robotics lab di King's College London. Dari situ ngobrol terus Prof Kaspar waktu itu bilang, ya nih saya sedang mencari mahasiswa S3 untuk bantu riset saya di bidang medical robot waktu itu. Kalau ada mahasiswa nanti coba suruh kontak saya gitu. Nah dari situ terus waktu itu pembimbing saya nanya, terus kepikiran, ini yang nulis papernya ini sedang mencari sekolah ini Prof Kaspar. Akhirnya dari situ kita kontak Prof Kaspar ini, terus saya diminta ngirim CV, terus saya bilang ya saya rencananya mau daftar S2 begitu. Nah beliau langsung membalas, kalau lihat dari CV-mu kamu udah punya pengalaman menulis meskipun belum banyak gitu ya, kayaknya suka riset, kayaknya lebih cocok kalau daftar program namanya MPhil PhD waktu itu. Nah jadi nanti kamu bisa riset, nanti saya yang jadi pembimbingnya, kamu bantuin kerjakan proyek saya gitu. Gelar master. Jadi kita yang lulus S1 pun bisa mendaftar. Nanti jadi pertama itu kayak semacam tahun percobaan ya, tahun percobaan di mana kita diminta bikin proposal, mengembangkan risetnya begitu ya.
Dan nanti kalau hasilnya memuaskan, nanti diuji, kalau bagus nanti di tahun kedua itu udah langsung tertransfer menjadi PhD. PhD tahun kedua. Jadi jadi nggak harus lulus dapat S2 dulu ya, tapi ke tahun kedua PhD. Nanti kalau lulus langsung dapat PhD setelah 4 tahun begitu. Betul. Terus waktu itu ya galau juga ya, waduh. Ini nggak menyangka ada tawaran seperti ini. Kira-kira plus minusnya apa ya gitu. Saya waktu itu dengan saya nanti kelabakan, belum siap dan lain sebagainya. Terus minta pandangan orang tua, minta pendapat beberapa dosen juga, dan waktu itu sih relatif semua mensupport gitu. Ya namanya kesempatan, kenapa nggak ambil juga. Inginnya nantinya mau S3 juga kan. Jadi ini sudah ada profesor yang bagus backgroundnya dan memberi kesempatan, nggak ada salahnya. Akhirnya ya sudah bismillah, terus ngajukan proposalnya, terus diterima, dan ya begitulah cerita kecelakaannya. Ini saya cuma jadi penasaran nih, Mas Ataka. Jadi ini kan Mas Ataka berarti kayak mengambil doktoral relatif tanpa master dulu gitu, kemudian di usia yang sangat muda, doktoralnya juga di Eropa gitu, di UK terutama. Ini sempat ada kayak mengalami guncangan-guncangan gitu, entah itu intelektual atau secara culture shock gitu, atau kayak gimana nih kalau misalnya pernah gitu. Terus gimana cara Mas Ataka untuk mengatasi itu sehingga kemudian bisa tetap jalan dan selesai PhD-nya sebagaimana direncanakan? Iya, jadi ada sih Mas. Jadi memang awal-awal itu wah ini curhat ya. Iya gak apa, ini penting nanti buat teman-teman yang mau kuliah juga. Siap. Waktu itu awal-awal pindah ke Inggris, terus pertama kalau dari sisi kultur akademis memang sempat agak shock juga, karena ya PhD atau bahkan mungkin master yang by research ya, bukan yang by course itu kan kita dituntut untuk melakukan penelitian ya. Betul. Nah, jadi kita nggak ada kayak kelas yang yang dimana ada dosen ngasih dan sebagainya, itu kita nggak ada. Jadi langsung dituntut penelitian. Jadi kan tujuannya PhD itu kan sebenarnya melatih kita biar bisa meneliti secara independen. Dan di mana supervisor di situ cuma mendampingi, cuma memberikan arahan gitu ya. Tapi pada akhirnya kembali ke kita sendiri gitu. Nah, lumayan kaget juga karena kan sebelum itu kan ya saya S1 ya most of the time kan kelas ya, ikut kelas, ada tugas, ada ujian bareng sama teman-teman gitu ya. Nah ini tiba-tiba PhD ya ada teman-temannya, tapi mereka masing-masing penelitiannya sangat spesifik ya, yang berbeda-beda gitu, yang nggak ada yang persis sama gitu dengan penelitian kita. Jadi ya relatif lumayan kesepian bisa dibilang waktu itu. Karena biasanya di kelas bareng teman-teman, ini sama beda gitu environment-nya. Terus orang ya people come and go ya. Jadi waktu itu kan karena nggak ada kelas ya, orang yang udah mau lulus ya pergi, orang yang baru datang gitu ya. Sangat tepat gitu ritmenya. Jadi ya sempat ya biasa juga gitu dengan kondisi seperti itu. Terus kita juga karena kita penelitian sendiri, jadi kita yang harus memanage sendiri gitu kan. Jadi kalau di S1 misalnya ya nanti setelah 3 bulan ada ujian tengah semester, atau setelah 6 bulan ada UAS gitu ya. Nah itu kan nggak ada ya. Jadi kita sendiri harus mendorong diri kita sendiri, mentarget diri segala macam. Itu kalau dari academic shock bisa dibilang itu salah satunya. Oh sama ini juga karena waktu itu kita PhD itu kan kita harus bisa baca literatur ya. Nah, dan kebetulan di robotics itu kan literaturnya ya banyak banyak paper-paper yang ya banyak matematiknya begitu ya. Nah waktu itu sempat ya kaget juga karena kan waktu S1 ya dapat maksudnya mata kuliah dasar ya, tapi waktu itu mungkin belum cukup strong begitu ya. Jadi kadang-kadang awal-awal baca paper agak kesulitan. Ya, tapi akhirnya dari situ ya ikut course online, terus baca buku lagi gitu ya, nanya ke temen. Akhirnya pelan-pelan mulai bisa mengikuti, alhamdulillah. Itu mungkin dari sisi ini ya, academic shock-nya ya. Kalau dari sisi culture, alhamdulillah relatif tidak terlalu ya, karena waktu itu kebetulan saya alhamdulillah langsung tinggal bareng temen orang Indonesia di rumah orang Indonesia yang sudah lama tinggal di London.
Waktu itu Pak Musa dan Mas Imam ya. Jadi kita saya merasa ya sampai ke sana hari H memang datang sendirian, tapi langsung disambut sama orang Indonesia gitu. Jadi lumayan inilah ya. Ada jembatan gitu ya, yang kemudian ada jembatan, ada masjid segala macam. Jadi ya lumayan enak lah, lumayan friendly dan alhamdulillah nggak terlalu culture shock banget. Langsung dikenalkan ke komunitas Indonesia, komunitas misalnya pengajian waktu itu gitu ya. Jadi alhamdulillah terbantu banget lah. Apalagi masyarakat Indonesia di sana ya secara umum sama masyarakat Indonesia ya itu kan ramah-ramah ya. Jadi kita berasa dapat keluarga baru aja gitu. Dulu tuh di Londonnya di London mana Mas Ataka? Waktu itu saya tinggalnya awal di Tottenham, jadi 5 menit jalan kaki dari stadionnya Tottenham Hotspur. Iya. Dulu kalau ada pertandingan kedengeran itu di rumah. Kebayang itu. Saya belum pernah tuh ke Tottenham Hotspur Stadion belum pernah. Saya hari pertama langsung jogging di sekitar stadion. Tapi memang London perlu diakui ini sih kangen lagi nggak sih Mas, kayak pengen kesana lagi gitu atau sekarang kalau yang postdoktoral ini juga online atau nanti Mas Ataka harus kesana juga atau gimana nih yang di Queen Mary? Oh iya, yang di Queen Mary sebenarnya udah selesai dari tahun kemarin. Ya, jadi sempat online juga sih karena pandemi ya. Usul pulang lebih awal karena waktu itu labnya tutup terus. Waduh ya ini ngapain? Nanti kontraknya habis saya pengen pulang kan waktu itu rencananya. Terus ya udah pulang lebih awal. Tapi betul sih suasana London ya kangen juga gitu ya. Maksudnya banyak mungkin terutama yang menurut saya menarik banget itu banyak misalnya museum yang bagus tapi gratis. Betul. Jadi kita bisa datang ke sana nggak usah bayar dan lain sebagainya. Terus banyak taman juga ya, taman yang hijau dan ruang terbuka lah untuk kita. Apalagi waktu itu kan di akhir studi kan istri saya melahirkan di situ. Terus ya sering bawa anak ke taman itu. Lumayan nyaman gitu ya untuk membesarkan anak dan main sama keluarga. Ya meskipun cuacanya dingin ya. Itu mungkin yang gak kangen. Gak kangen cuacanya ya. Nah ini Mas, kalau robotika sendiri itu cakupannya apa sih? Karena kan kalau saya sebagai awam gitu, kalau ngobrol robotika pasti dalam bayangan saya itu kayak robot gitu, robot-robotan gitu ya, yang kayak gitu. Nah apakah memang robotika sama dengan hanya sebatas robot-robotan aja atau sebetulnya lebih luas daripada itu, Mas? Jadi sebenarnya relatif lebih luas dari term robot yang secara umum dipakai ya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kalau di bayangan kita kan ketika mendengar robot itu kan pasti pikirnya kayak Robocop gitu ya, atau Gundam gitu misalnya yang di film-film, which is ya itu salah satu contoh robot gitu ya. Tapi sebenarnya tidak melulu yang bentuknya seperti itu, yang bentuknya seperti manusia gitu. Karena intinya robot itu mirip dengan manusia dari sisi komponennya atau cara kerjanya. Jadi kalau manusia misalnya punya otak nih, nah robot itu juga punya otak, Kang Irfan. Tapi otaknya namanya lain, namanya controller gitu ya. Nah, terus kalau manusia punya panca indera ya untuk melihat sekeliling gitu ya. Nah robot juga punya sensor. Terus kalau manusia punya namanya otot ya untuk angkat barang segala macam melakukan. Itu kalau robot punya namanya aktuator. Jadi sangat mirip dengan manusia karena memang dulu terinspirasi dari cara kerja manusia dan tujuannya memang memudahkan manusia. Tapi sebenarnya bentuknya tidak harus melulu seperti manusia. Kita punya yang namanya drone ya, drone CA itu kan quadcopter gitu ya, itu kan bentuknya terbang, robot terbang. Terus misalnya kalau yang waktu itu saya kerjakan di Queen Mary itu robotnya malah seperti cacing, worm robot gitu. Jadi robotnya bisa tumbuh gitu ya. Kayak kayak batang tanaman yang tumbuh gitu. Jadi bisa tambah panjang, liuk-liuk.
karena dia dipakai di environment yang sulit, yang kompleks. Nah, jadi kalau dia bisa meliuk-liuk gitu kan, nanti dia bisa masuk ke bawah tanah. Bahkan kalau ukurannya kecil bisa dipakai untuk masuk ke tubuh manusia untuk membantu operasi misalnya. Jadi seperti itu robotik. Nah ini menarik nih kalau misalkan ya apa namanya kayak membayangkan robotnya itu kan kayak sesuatu yang bagi saya itu sangat sangat indah dan kompleks gitu dan nggak kebayang saya nggak kayak saya kebayang gitu analogi Mas Ataka kayak ini otaknya ini sensornya dan sebagainya tapi kayak bagaimana menghubungkan itu sehingga menjadi otak dan sebagainya itu nggak kebayang. Nah ini berhubungan juga mungkin kalau saya lihat nggak tahu nih mungkin saya juga bisa keliru karena nggak paham konteks ini ya pendidikan robotika. Kalau di Indonesia sendiri itu kayak robotika itu dalam konteks pendidikannya gitu sejauh mana apa ya dikenal sih nggak sih Mas di sekolah-sekolah gitu? Iya, kalau kita bicara soal pendidikan dasar ya, di SMP, SMA gitu ya, dasar dan menengah itu secara umum sekarang sudah mulai banyak bermunculan bentuknya ekskul, Kang Irfan. Oh, oke. Jadi ekskul di luar ekstrakurikuler, jadi di luar ada aktivitas untuk membuat robot, memprogram segala macam. Itu udah yang ramai sih, terutama mungkin di kota-kota besar ya. Kalau apa namanya, kalau intrakurikuler sendiri sepertinya masih belum ke arah sana. Meskipun sebenarnya potensinya menurut saya sangat bisa ya, karena kita belajar sains dan matematika juga loh sebenarnya lewat robot. Eksperimen yang di lab itu bisa di menggunakan robot juga gitu sebagai pembelajaran. Tapi secara umum sih masih untuk ekstrakurikuler ya. Dan sih animonya saya rasa karena kayak kompetisi robot buat anak dan remaja sekarang semakin rame gitu ya. Jadi saya pikir sudah mulai masyarakat sudah mulai mulai dapat awareness bahwa ternyata ada teknologi robot yang sepertinya promising ke depannya gitu ya, dan anak juga bisa belajar gitu dari dini untuk belajar memprogram, merakit robot dan seterusnya. Kalau dari segi environment industrinya gimana Mas di Indonesia? Karena kan dulu gitu kadang-kadang nggak ada obrolan yang kalau kita belajar suatu pengetahuan tertentu yang kompleks dan spesifik di luar negeri, kadang-kadang mereka nggak mau pulang ke Indonesia nih karena nggak ada industri yang bisa menampung kemampuan ekspertis mereka. Kalau robotika sendiri, kalau secara industri gimana Mas di Indonesia? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ini ya, robot itu bisa pakai di mana sih? Memang dulu di tahun 70, 80 ya, bahkan mungkin 90 itu memang sangat spesifik, robot dipakai di pabrik gitu ya. Karena bentuknya lengan, dipakai di pabrik, nanti dia bisa bawa barang dari tempat ke tempat lain seterusnya. Nah, kalau itu memang environment-nya saya kira akan agak sulit kalau di Indonesia. Meskipun sekarang sudah ada ya pabrik-pabrik yang menggunakan robotic arm seperti itu, tapi ya secara umum mereka keluar juga gitu. Dan aplikasinya hanya untuk pabrik, memang ya negara-negara seperti Jerman gitu ya, itu yang sangat yang sangat berhubungan gitu, karena mereka punya mobil, mereka punya pabrik pesawat di mana itu akan sangat memudahkan pekerjaan mereka. Atau mungkin di Tiongkok ya, di pabrik-pabrik mereka untuk memproduksi barang. Nah, tapi sebenarnya Kang Irfan dalam 2-3 dekade terakhir lah, 30-an tahun terakhir, itu muncul revolusi ya bisa dibilang di robot ya. Itu makanya kan istilahnya industri 4.0 ya. Jadi robotics itu sekarang tidak cuma melulu di pabrik, karena orang sekarang mengembangkan robot yang safe. Jadi dia bisa beraksi dengan manusia, nggak usah pagar ya. Padahal kan di pabrik dipagerin gitu ya. Nah, robot sekarang udah masuk ke rumah, misalnya robot vacuum cleaner. Ada vacuum cleaner yang bisa diprogram biar bersihin rumah secara gratis. Atau mungkin sekarang robot sudah mulai dipakai di pertanian. Karena sekarang kan kapabilitasnya udah semakin powerful ya. Dia bisa bikin dengan size yang kecil, yang relatif terjangkau, dan kemampuan processingnya itu, berpikirnya itu udah sangat-sangat advance gitu, dengan sekarang ada namanya image processing, machine learning dan lain sebagainya. Itu membuat si robot yang tadinya hanya ada di pabrik ini sekarang udah bisa dipakai di banyak sekali bidang. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya sangat-sangat potensial karena
kita nggak perlu mengcopy paste gitu ya, apa yang negara melakukan, misalnya Jerman, mereka ngembangin robot untuk pabrik mereka, yang memang itu yang mereka butuhkan. Nah, kalau di Indonesia itu kebutuhannya bisa jadi berbeda karena memang problem kita berbeda, kita punya problemnya potensi yang unik. Nah, makanya sekarang teknologi robotik banyak sekali dipakai di startup, di perusahaan. Makanya itu dulu di tahun 2014 waktu sebelum kuliah kan saya juga ngembangkan startup bareng teman-teman, itu etnik ya, sekarang bertransformasi menjadi Jala Tech. Meskipun saya sekarang tidak lagi aktif di day to day-nya, itu dulu juga mirip, kita ingin jadi kita ketemu dengan waktu itu partner perusahaan namanya Inmira yang bergerak di pertanian dan perikanan, terus mereka mau bikin device buat membantu petambak udang. Nah, itu akhirnya yang device yang sekarang namanya Jala itu. Jadi kita membantu petambak udang biar mereka itu nggak perlu yang mantengin tambak udang mereka 24 jam gitu. Jadi terus ngecekin ini udangnya apa-apa enggak, airnya kotor enggak. Tapi sekarang udah di sensorize ya. Jadi udah ada sensor yang pakai, datanya bisa dikirimkan dan bahkan bisa memberikan rekomendasi gitu kepada petambak pemula. Ini loh kalau ada kondisi kolam seperti ini, udangnya sekian, maka apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, ini cuma satu contoh ya di antara sekian banyak contoh lain di mana robotics itu sangat bisa nih dipakai di Indonesia seperti itu. Wah, ini menarik banget nih Mas Tataka. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir nih Mas Tataka, karena waktu kita terbatas. Saya jadi tertarik nih untuk menyambungkan konteksnya Mas Tataka sebagai penulis fiksi dan sebagai orang yang sangat ahli dalam robotika. Ini kan kalau kita nonton film-film fiksi, ada kadang-kadang film yang ngasih lihat atau mengimajinasikan dunia di take over oleh robot, kemudian manusianya katakanlah diopres gitu ya oleh robot. Nah, ini pengen tahu nih pandangan Mas Tataka, karena kalau dilihat dengar dari penjelasan Mas Tataka, sebetulnya kalau secara ilmiah robot justru malah mempermudah pekerjaan kita gitu. Nah, ini gimana nih Mas Tataka pandangan ini? Oke. Wah, ini bisa 1 jam sendiri nih Mas. Ya, anyway, intinya sebenarnya ya ada banyak diskusi ya terkait hal tersebut. Jadi ada istilahnya itu namanya singularity gitu. Jadi itu katanya itu adalah kondisi di mana nanti robot itu sudah sedemikian cerdas sehingga bisa membuat diri mereka sendiri, bisa membuat diri mereka lebih dan seterusnya melebihi kemampuan kita sehingga nanti bisa ancaman gitu ya buat manusia. Which is itu masih jadi perdebatan ya, dan sangat kontras. Ada orang-orang yang sangat ngerem lah, hati-hati nih, kita harus berpikir tentang konsekuensi ini. Di sisi lain ada juga yang sangat, wah ini masih jauh banget gitu menurut mereka, atau bahkan akan terjadi gitu ya. Dan sebenarnya menurut saya pribadi ya, dari experience sebagai peneliti robot sih, menurut saya sangat jauh ya. Kalau saya nggak bilang bahwa resikonya tidak ada, tetapi masih sangat jauh dan memang kita harus juga mengembangkan sisi ethical-nya ya. Nggak jauh ke soal robot menjajah kita deh. Kita ngomong soal yang lebih dekat dulu, misalnya soal driverless car atau mobil tanpa awak. Nah, itu kan sebenarnya sudah sangat berkembang ya. Sekarang kita punya Tesla, terus kita punya beberapa perusahaan lain yang sedang mengembangkan arah sana ya, Uber segala macam. Itu mereka sedang mengembangkan mobil tanpa awak yang bisa memudahkan pekerjaan kita, tetapi yang banyak menjadi isu atau perdebatan itu adalah soal etiknya juga gitu. Gimana kalau nanti robotnya ini atau mobilnya ini ada masalah nabrak orang, siapa yang harus menjawab? Nah, hal itu yang juga harus kita pertimbangkan ya sebagai orang yang membuat teknologi gitu. Gimana memastikan teknologinya itu safe buat semuanya, itu harus benar-benar dipertimbangkan. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong ke depan ya, itu kan sekarang gini ya Mas ya, yang saya amati itu masyarakat itu kadang-kadang agak sering nyampur-nyampur antara robotics dan AI, artificial intelligence. Itu sebenarnya dua hal yang bisa dibilang berbeda, karena kalau itu ya dia bisa dibilang ya pure intelligence ya. Jadi dia misalnya
orang bikin sistem yang bisa menang main catur atau menang main permainan Go gitu ya, atau chatbot misalnya. Nah itu kan pakai ya. tetapi dan itu berkembang sangat pesat dan sangat-sangat canggih dalam dekade terakhir ini, gara-gara evolusi deep learning salah satunya ya. Jadi sekarang orang bisa bikin komputer yang ngalahin juara dunia Go gitu. Itu permainan kayak catur tapi jauh lebih kompleks. Itu permainan papan paling kompleks kali ya, karena sangat-sangat rumit. Nah itu si robot si mesinnya ini, AI-nya ini udah bisa ngalahin juara dunia gitu. Tetapi ketika ngomongin robot ya, yang seperti manusia itu kan mereka tidak cuma butuh kecerdasan, mereka juga butuh agility. Misalnya kayak kita megang barang gini ya, terus barangnya bisa kita putar dengan gampang gini. Ini kan tidak hanya butuh kecerdasan ya, tapi juga butuh kemampuan untuk gimana caranya kita megang barang ini, gimana kita manipulate barang ini, atau kita naik sepeda deh. Bagi kita terlihat simple ya, tapi coba deh bikin robot untuk naik sepeda. Itu challenging gitu. Itu bisa, tapi jadi sekarang ini kebanyakan robot itu masih sangat spesifik. Jadi robot ini bisa dipakai untuk tugas A dengan sangat baik, tapi dia nggak bisa untuk tugas B, C, D, dan yang berbeda banget. Nah, jadi untuk membuat robot yang benar-benar kayak kita, istilahnya itu kan general artificial intelligence ya, itu masih yang sangat panjang. Jadi ya insya Allah insya Allah masih panjang. Nah, kita nggak usah takut atau antipati ya. Justru di situ penting punya ilmunya gitu, biar kita terus menerus menyelaraskan antara perkembangan teknologi ini dengan sisi etikalnya, misalnya dengan misalnya kebijakannya atau peraturan perundang-undangan yang mengatur itu misalnya. Ya. Nah, berhubungan dengan tadi nih Mas, pertanyaan terakhir, kalau misalkan ada santri atau pendengar podcast kan pengen belajar robot gitu, itu sebaiknya gimana ya memulainya gitu, harus dari mana gitu? Oke, iya. Jadi sebenarnya tadi sempat disinggung ya di awal tentang Jago Robotika. Jadi channel namanya Jago Robotika itu di YouTube sejak 2017. Waktu itu saya dan istri yang bikin. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya idenya karena ini waktu itu saya di UK, saya saat itu mengajar robotik untuk anak-anak di Inggris. Jadi saya ikut lembaga gitu, perusahaan di bidang edukasi robotika. Waktu itu mikir, wah ini ternyata bisa nih ngajarin robotika ke anak-anak, mereka bisa keep up dan mereka enjoy gitu ya. Mereka belajar critical thinking, creativity, imagination, teamwork, segala macam. Banyak sekali gitu yang value yang gitu. Terus saya mikir, wah saya kok nggak bisa nih ngajar buat anak Indonesia karena waktu itu masih di Inggris. Akhirnya ya udah, Jago Robotika di YouTube, kita publish video secara gratis begitu. Jadi semua orang yang pemula, nol pengetahuan tentang elektronik, robotics, programming, itu bisa mulai lewat channel kita. Jadi kita punya tutorial namanya belajar robot mulai dari sini, itu benar-benar buat mulai ya, dan alhamdulillah responnya lumayan bagus. Dan sekarang kita juga sejak tahun kemarin karena pandemi kita ngadakan kelas online. Jadi buat mereka lihat YouTube terus pingin berinteraksi lebih jauh gitu ya, pingin nanya segala macam, itu bisa ikut kelas online. Dan insya Allah bulan ini atau bulan depan kita juga akan launching program baru kerjasama dengan seorang teman partner di Indonesia. Kita akan meluncing kelas robotika untuk anak-anak. Nah, jadi mereka yang punya adik, punya anak segala macam ya, yang mungkin di awal-awal itu sekarang bisa menyewa produk kami. Jadi ada barangnya, robotnya nggak usah bikin dari nol. Ada nanti can play. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng gimana cara pakai ini. Jadi nanti bisa bikin perlengkapan sederhana menggunakan barang-barang di sekeliling kita, tapi bikin device yang device robotik yang sederhana tapi bisa dipakai di lingkungan sehari-hari. Wah, keren. Kalian promosi nih Mas. Ya nggak apa-apa banget, malah justru ini ruang yang disediakan untuk juga ngobrolin soal robotika, karena saya yakin juga banyak di luar sana yang kayak mungkin juga tertarik dengan robotika tapi mungkin belum ketemu jalannya gitu. Nah, siapa tahu mungkin ini bisa jadi membantu menambah informasi lah untuk menemukan jalan itu.
Mas Ataka, terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung di sini di diskusi akhir pekannya Podcast Ren. Oke, teman-teman terima Sama-sama, kasih. Kang Irfan. Ya, sama-sama Mas Ataka. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti, menonton, atau mendengarkan diskusi akhir pekan kali ini tentang robotika. Boleh dengarkan terus podcast Ren di program-program yang lainnya, di diskusi akhir pekan yang lainnya. Insya Allah nanti akan ada narasumber-narasumber lain yang tidak kalah inspiratif, akan ada santri-santri lain yang juga tidak kalah ngasih kita inspirasi untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.